رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بشيرا. تبارك الذي جعل السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب الدين. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرسله إلى خير الأمور دينه ودنياه. قد قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويدخل له أجرا. وقال النبي صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم. Jadiyu iman sadaqallahu azim wa sadaqa rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat rahimahumullah. Hari ini kita berada pada bulan Syawal, bulan kedua tahun Hijriah 1446, tepatnya 25 Safar, bertepatan dengan 30 Agustus 2024. Bulan Syawal merupakan salah satu bulan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya banyak manusia yang menganggap bahwa bulan Safar ini adalah bulan bala, bulan sial, karena ada banyak sekali masalah atau cobaan yang buruk didatangi ke bumi di bulan Safar ini. Padahal musibah atau cobaan itu bukan diturunkan oleh karena saat itu adalah bulan Safar, melainkan semua itu terjadi karena Allah. Tidak ada dari Muharram sampai dengan Zulhijjah, bulan 1 sampai dengan bulan 12 tahun Qamariah yang menjadi bulan bala, tidak ada. Semuanya adalah bulan yang istimewa karena bulan itu atas izin Allah. Walaupun di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman bahwa Inna syuhuri, ya, bahwa sebenarnya di dalam kejadian riwayat bahwa ada Inna asyara syahran, ada 12 bulan, yang mana 12 bulan ini dijadikan pada saat halakas samawati wal ardh, diciptakannya langit dan bumi. Walaupun sesudah itu Allah memberikan 4 bulan, ada arba huruf, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, dan pertengahan tahun Qamariah, bulan Rajab, di mana bulan-bulan ini dilarang kita lau suka wala di dalam, walaupun bukan hanya di haji, tetapi jangan bertengkar, jangan berperang, jangan berkelahi pada bulan haram. Perbanyaklah istighfar dan amal-amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tahun Qamariah ada 3 yang 10 malam terakhir bulan Ramadan mulia, karena salah satu malam di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, dengan firman-Nya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 10 bulan. Kalau ada firman Allah yang didahului oleh wama adraka, tahukah engkau wahai Muhammad, maka Rasulullah tidak menjawab, tapi dijawab sendiri oleh Allah. Salah satunya adalah wama adraka ma lailatul qadar, disampaikan lailatul qadar khairun min alfi syahr. Wama adraka mal qari'ah, tahukah engkau apakah itu hari kiamat, dijawab sendiri oleh Allah. Yauma yakunun nas karfarasin mabthus wa takunul jibalu kal'ihil manfush. Masih dalam surat yang sama dikatakan bahwa orang yang ringan timbangan kebaikannya, dia berada dalam satu tempat namanya Hawiyah. Allah bertanya, "Wama adraka ma hiya?" Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu Hawiyah? Dijawab sendiri oleh Allah, nah, itu indahnya Al-Quran. Ada 3 pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, yas'alunaka, bertanya kepada Muhammad, yas'alunaka anil ruh, dalam surat ke-17 surah, yang mana kita ketahui bahwa bertanya kepadamu wahai Muhammad apa itu ruh, kul, katakanlah bahwa ruh itu min amri Rabbi, urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Ada lagi bertanya, yas'alunaka anil
hamri wal maisir. Muhammad, kalau ada yang bertanya kepada tentang hamar dan judi, katakanlah kul bihima ithmun kabir. Keduanya itu punya dosa yang besar. Walaupun ada yang mengatakan ada manfaatnya. Dengan firman Allah, wa mana'ati linnas, memang bermanfaat bagi manusia. Tapi ditutup oleh Allah ayat ini, ya ithmuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Banyak dia salunaka anil anfal dan sebagainya, semua dijawab dan disampaikan kepada manusia. Satu, yang kedua tadi Allah bertanya wa ma'adraka, dijawab sendiri oleh Allah. Kemudian yang ketiga, tidak ditanya, tidak juga merupakan pertanyaan, tapi itu adalah kabar-kabar gembira, basyiron, gembira, wa nadhira. Begitu banyaknya kabar gembira dan kabar peringatan. Kita kembali kepada bulan Muharram, bahwa semua antara masukkan kembali kepada bulan Syawal, semua antara Muharram sampai Zulhijjah itu adalah bulan yang istimewa karena bulan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal adalah bulan kedua ini, di mana kata Safar itu artinya sepi. Safar itu juga berarti sunyi. Safar itu juga bisa berarti kosong. Karena nama ini menggambarkan pada zaman dahulu sebelum Rasulullah diutus, sebelum dibangkitkan Islam, masyarakat Arab di masa itu selalu sepi kotanya karena mereka safar, bepergian untuk mencari nafkah, sehingga seringkali kota itu kosong, seringkali tempat tinggal itu kosong. Dan hal tersebut sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir yang artinya safar dinamakan dengan nama tersebut karena sepinya rumah-rumah mereka dari mereka, dan ketika mereka keluar bepergian atau mungkin bepergian untuk berperang, karena dahulu kala masih ada perang antar suku, sehingga mereka lakukan bulan Safar. Kenapa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dilarang perang, mereka keluar perang pada bulan Safar. Jamaah Jumat yang berbahagia, ada satu hari di bulan Safar ini yang sedikit diangkat dan banyak perselisihan, yaitu Arba Mustakmir, hari Rabu yang terakhir bulan Safar. Sekarang 25, hari Rabu nanti itu kalau memang genap 30 ya 30. Kalau hanya 29 ya sudah masuk bulan yang lain, sudah masuk Jumadil Awal. Karena itu apa yang disebut Arba Mustakmir ini adalah para ulama tersebut berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala memang banyak menurunkan musibah pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Ulama ahli makrifat juga menyebutkan bahwa di setiap tahun akan turun 320.000 bala yang semuanya diturunkan katanya pada bulan Rabu, pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Kalau tidak cukup 30 hari berarti Rabu kemarin adalah Rabu terakhir bulan Safar. Namun bukanlah menjadi hal yang harus kita perbincangkan, karena memang Rasulullah SAW dengan Arba Mustakmir ini dianggap sebagai bulan Safar, tapi Rasulullah SAW itu bukan bala, tapi itu dijadikan sebagai satu ujian yang besar kepada umatnya. Oleh karena itu ketika musibah dianggap sebagai ujian, setiap orang akan berusaha melewatinya dengan sebaik mungkin dan insya Allah akan mendapat nilai yang baik. Mari kita memperbanyak amal, memperbanyak ibadah yang agar menghindarkan kita dari mara bahaya yang mungkin datang bukan hanya hari Rabu, tapi bisa saja setiap saat
akan menjadi cobaan kepada orang yang beriman. Ahasiban nasu ayat berkulu amanna fa'amanna. Hei orang beriman, jangan kamu menganggap diri sudah hebat, sudah beriman, padahal kamu belum dicoba. Kapan cobaan itu? Bisa dalam cobaan penderitaan, bisa juga dalam cobaan kenikmatan, harta benda, kendaraan, rumah. Cobaannya apa? Sudah kita hitungkan, sudah keluarkan zakatnya, sudah kita hitungkan untuk mengeluarkan semacam kepada yang lupa dalam bentuk apa saja, bisa sedekah, bisa infak, bisa hadiah, bisa pemberian. Karena Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jangan kamu akan gembira sebelum kamu membelanjakan harta yang kamu cintai. Hanya sepertujuh saja ya, bahagian dari sapi yang kita anggap sebagai korban. Kita dulu tidak punya apa-apa. Tidak ada orang yang lagi membawa rekening BNI, membawa taklus. Tidak ada orang lagi membawa sertifikat rumah. Semuanya mau. Tapi apa yang terjadi? Iqra wa rabbukal akram. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa Allah itu adalah yang maha akram, maha mulia. Tapi Allah tidak seperti manusia yang mulia. Kadang manusia kalau diberi kemuliaan mereka itu lupa pada dirinya, lupa kepada orang-orang yang memberikan mulia kepadanya. Tapi Allah, Iqra wa rabbukal akram, katakanlah wahai Muhammad, bacalah. Allah itu yang memberi, yang maha akram. Bagaimana keakraman Allah? Dia limpahkan kepada manusia. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu diajarkannya manusia melalui kalam kauniyah dan kalam ya, dalam bentuk kauliyah. Kalam kauliyah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan kauniyah adalah fenomena kejadian di alam ini, kejadian pada diri manusia. Bagaimana caranya Allah mempermuliakan manusia? Allamal insana ma lam ya'lam, yaitu mengajarkan manusia yang tidak tahu. Kita lahir belum bisa sebut ma, belum bisa sebut pa, sekarang luar biasa. Sudah bisa bertengkar mulut, sudah bisa ngomel segala macam. Tapi Allah melalui Rasulnya mengatakan, boleh kamu lakukan sesuatu, tapi ingat, ya, kul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, falyaqul khairan, katakan yang benar. Ada kalau boleh masalah tapalu, ya. Orang-orang anak muda mengatakan lidah tidak bertulang, mulutmu harimau. Rasul mengatakan, kul khairan, jika kamu tidak mampu mengucapkan yang benar, alias lebih baik kamu diam. Indah sekali diam ini sampai orang-orang barat mengatakan silent is gold. Diam itu adalah emas. Tapi nenek Malomo lebih baik lagi. Salah memetek ulawan memengkoe. Kalau kau ngomong itu, ya kata itu perlu. Tapi kalau kamu diam, tidak mengatakan macam-macam, itu adalah emas. Tapi Rasulullah tidak. Fakul khairan, katakan dulu yang benar, barulah kamu diam. Karena diam itu akan memberikan kebaikan bagi kamu daripada kamu melakukan sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan di bulan Muharram ini, di bulan Syawal ini, meyakini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meningkatkan iman. Yang kedua, memperkuat tawakal dan keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana surat At-Taubah ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, sekali-sekali tidak akan kami timpakan musibah itu kepada manusia, ya, kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus berserah diri. Yang ketiga,
Mari kita menghindari dari hal-hal yang bertentangan dengan ketauhidan kita. Banyak sekali. Sekarang ada pilkada. Jangan karena kita jauh terhadap satu paslon, kita bisa cemooh yang lain. Bahkan kadang terjadi dalam satu rumah itu. Tapi tidak apa-apalah. Silahkan masing-masing jalan. Fastabiqul khairat kalau menurut Anda silahkan. Nun wal qalam wa ma yasturun, seperti itu. Lakukanlah. Insya Allah kamu jalan, kita jalan. Dan nanti kalau siapa yang berhasil, mari kita sama mendukung untuk memperbaiki masyarakat kita baik di Makassar maupun di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita mendapatkan kemuliaan. Kalau tadi akram mulianya Allah, maka dalam Al-Quran hanya dua kata akram. Satu akram, yaqulu ila Allah, ayat ketiga dari surat Al-Alaq, dan satu akram, yaqulu ila nas, kembali kepada manusia pada ayat ke-13 surat Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semua yang hadir ini dan yang tidak hadir adalah yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kehebatan orang yang bertakwa, kami telah membacakan pada mukadimah. Silahkan buka surah Al-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Ada 5 ayat, tetapi ada 4 ayat tapi ada 5 kehebatan orang. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang percaya dan taat kepada Allah, betul-betul dia telah melakukan apa dan sebagainya, dia sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, bertawakal, maka Allah akan membukakan pintu kemudahan baginya. Yang kedua, wa yasubuhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada kamu rezeki, kamu tidak tahu dari mana datangnya rezeki. Silakan flashback kehidupan kita. Ada saja rezeki kita dapatkan bukan karena gaji, bukan karena honor, tapi banyak. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, sebenarnya Allah mencukupkan untuk kehidupan ini. Hanya saja kita yang sering berubah, sering mengolah, sering mau lagi, padahal yang ada. Allah sudah berfirman dalam Ibrahim ayat 7, dan disana itu lagi, dan kalau kamu syukur ya Allah menambahnya. Tapi kadang kesyukuran kita ini peringatan kepada diri sendiri dan kepada kita sekalian bahwa mensyukuri yang sedikit, Allah akan memberikan yang banyak. Mensyukuri yang banyak, Allah akan memberikan lebih banyak lagi. Tapi ada peringatan Allah, amma binikmati rabbika fahadis, dan bagi-bagilah apa yang kamu dapatkan itu kepada mereka yang membutuhkan. Yang keempat, wa may yattaqillah yukaffir. Siapa yang bertawakal kepada Allah, yudhim lahu. Wa may yattaqillah, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dijadikannya fi amrihi yusran. Segala segala urusan kita akan menjadi mudah. Ya, yang jelas bukan hanya berdoa atau bertawakal, kita berusaha, kita melakukan ikhtiar, insya Allah akan datang bantuan Allah di dalam mempermudah urusan kita. Dan yang terakhir, Wa-may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Wa yudkhil lahu ajran, dan Allah akan mengganti tempat dosa itu dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak dan lebih banyak. Mudah-mudahan bulan Safar kita lewatkan, kita menyambut bulan yang berikutnya, dan insya Allah setiap bulan kita isi dengan kebaikan yang dilandasi dengan takwa dan keikhlasan kepada Allah. Inna ahsan kalam Allah wa idza qila al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Barakallahu fiikum wa alhamdulillahi rabbil alamin wa khatama min tilawatihi innahu was-sami'ul 'alim wa qul hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. ويا الناس اتقوا الله وإن من اتقوا الله وأطاعوه وأرشده إلى خير دينه ودنياه. وقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم سرا وعلانية وتقبل حاجاتنا وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة تدور. يا الله يا علم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا بادع الرجاء. اللهم يا الله عزة الإسلام والمسلمين في أي مكان. اللهم يا الله عزة الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم يا الله اللهم عزة الإسلام والمجاهدين في فلسطين وغزة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إبادة الرحمن الرحيم وإيتاء ذي القربى واليتامى والمساكين يعظكم لعلكم